Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview program Accurate Accounting Online ya. Jadi program Accurate Online ini program yang untuk membukanya melalui browser ya, browser internet ya. Jadi tidak diinstal di komputer ya. Program Accurate Online ini adalah program untuk pencatatan keuangan dan akuntansi ya. Ini termasuk program akunting general ya, jadi umum dan bisa digunakan untuk berbagai perusahaan, berbagai bidang usaha ya. Program ini sangat cocok untuk berbagai perusahaan ya, baik PT, CP, UD dan sebagainya, dan sangat cocok juga untuk UMKM ya, usaha menengah ke bawah ya, dan juga usaha-usaha perseorangan ya. Jadi banyak usaha dan berbagai bidang ya, baik bidang dagang ya, perusahaan dagang, perusahaan jasa, manufacturing, dan juga bidang-bidang lain. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang modul, menu, dan fitur-fitur yang ada di Accurate Online ya. Untuk dari tampilan terlihat sederhana ya program Accurate ini ya. Jadi di sini tidak ada menu bar ya di atas ini ya. Adanya cuma modul-modul yang berada di samping ya. Ini. Untuk kelebihan dari Accurate Online ini yang jelas program ini sudah lebih update atau lebih disesuaikan untuk bisnis ya, untuk di masa sekarang ya. Seperti contohnya update tentang pajak dan juga update tentang transaksi-transaksi lainnya seperti itu ya. Sini saya akan memperkenalkan untuk modul dan menunya ya. Di sini yang pertama modul pengaturan ya. Pengaturan ya, di sini digunakan untuk melakukan pengaturan atau setting ya. Nah, kemudian ada akses grup dan pengguna, ini untuk pengaturan multi user ya, dan hak akses ya. Artinya jika program ini digunakan lebih dari satu orang di waktu bersamaan. Kemudian ada penomoran, ini untuk penomoran mengatur penomoran faktur ya, kemudian desain cetakan ya, untuk mengatur desain, kemudian Accurate Store ya, digunakan jika ingin menambah fitur-fitur lain yang di sini standarnya tidak ada ya, kita bisa membeli di Accurate Store ini. Kemudian di modul perusahaan ya, ini berwarna biru ya, ini artinya untuk membuat daftar atau kategori ya. Kemudian kalau oranye itu untuk melakukan setting atau pengaturan ya. Nah, di sini ada mata uang, di sini untuk membuat daftar mata uang ya. Misal ada mata uang asing ya, di sini kita bisa menambahkannya. Kemudian cabang ya, jika perusahaan mempunyai cabang ya, bisa saya mendaftarnya di sini. Kemudian pajak ya, ini untuk untuk membuat daftar pajak ya. Kemudian syarat pembayaran ya, kemudian ada pengiriman. Nah, ini kita bisa mendaftar untuk ekspedisi yang kita gunakan. FOB ini free on board ya, biaya FOB ini free on board ya, atau biaya angkut pembelian ini dibebankan ke pembeli atau penjual ya. Ini nanti bisa pendaftarannya di sini. Kemudian ada gaji dan tunjangan ya, ini untuk mendaftar jenis-jenis gaji dan tunjangan. Kemudian ada daftar karyawan, nah ini untuk mendata karyawan seperti itu. Ini ada transaksi berulang, kemudian proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulan ini digunakan untuk membuat biaya depresiasi dan proses akhir bulan ya, ini digunakan untuk menjurnal biaya depresiasi bulanan dan juga untuk membuat laba rugi selisih kurs ya, jika menggunakan transaksi dengan mata uang asing
Ya, selanjutnya ya di sini hanya yang merah ini hanya sebagai informasi ya, tentang kontak, transaksi favorit, kalender dan log aktivitas. Kemudian modul selanjutnya adalah buku besar. Nah, ini modul akunting ya. Nah, di sini akun perkiraan ini untuk melihat atau mengedit akun perkiraan ya, daftar rekening akuntansi. Kemudian untuk pencatatan beban ya, di sini pencatatan gaji ya. Kalau yang hijau ini untuk transaksi ya, ini untuk transaksi ya, warnanya hijau ini ya. Kemudian jurnal umum ya, biasanya digunakan untuk penyesuaian saldo ya. Dan ada anggaran jika ingin setting atau membuat anggaran. Nah, ini untuk informasi histori akun dan log aktivitas jurnal. Kemudian modul kas dan bank ya, di sini hijau ini untuk transaksi ya, ada pembayaran dan penerimaan. Ini maksudnya pembayaran lain dan penerimaan lain ya. Nah, pembayaran ini biasanya digunakan untuk biaya-biaya operasional bulanan ya, misal pembayaran gaji karyawan, bayaran listrik, biaya asuransi dan sebagainya. Dan penerimaan, nah penerimaan ini jika ada penerimaan lain ya, misal penambahan modal atau mungkin ada kelebihan pembayaran dari customer, ya, bisa dicatat di sini. Transfer bank ini digunakan untuk transaksi transfer ya, misal antar kas ke bank ke bank, bank ke kas dan sebagainya. Kemudian ada Smart Link e-banking ya, ini untuk mengaitkan atau mengelingkan jika kita punya rekening online ya, e-banking. Ya, di sini Smart Link ini nanti tujuannya untuk memudahkan proses rekonsiliasi ya, karena proses rekonsiliasi ini nanti akan secara otomatis ya keluar saat kita memang sudah mendaftarkan Smart Link e-banking ini ya. Terus kemudian ada rekening koran ya, kemudian histori bank ini untuk melihat mutasi dan saldo bank ya, bank dan kas ya, seperti itu. Kemudian ada modul penjualan. Nah, ini modul penjualan saya lihatnya sudah lengkap ya di sini ya, dari penawaran penjualan atau quotation, kemudian ada pesanan penjualan ini atau SO, sales order ya, kemudian pengiriman pesanan. Nah, ini saat barang dikirim itu bisa menginput di pengiriman pesanan. Kemudian jika ada uang muka penjualan, nah di sini inputnya, kemudian faktur penjualan ya. Kemudian ada penerimaan penjualan. Nah, ini maksudnya penerimaan uang ya. Kemudian jika barang dikembalikan ya, misalkan rusak atau cacat ya, di sini ada retur penjualan. Nah, ini yang biru ini untuk pembuatan daftar atau kategori ya. Nah, di sini untuk membuat daftar customer atau pelanggan ya, dimulai dengan membuat kategori pelanggan jika ada ya. Kemudian yang orange ini untuk pengaturan ya, ini untuk pengaturan ya, penyesuaian harga, komisi, target penjualan dan Smart Link e-commerce. Nah, ini Smart Link e-commerce ini untuk melakukan pengaturan jika kita ya, Smart Link e-commerce ya, ini untuk mengelingkan ya, jika kita ada penjualan di e-commerce ya, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya. Nah, di mana nanti untuk penjualannya ya, waktu penjualannya nanti akan dilakukan dengan cara import ya, jadi akan memudahkan untuk menginput transaksi. Nah, kemudian modul pembelian. Nah, untuk modul pembelian di sini juga sudah lengkap ya untuk alur-alurnya ya. Di sini hijau ini artinya untuk melakukan transaksi ya, untuk penginputan transaksi ya. Di sini dimulai dari pesanan pembelian ya, ini atau PO, purchase order ya. Kemudian penerimaan barang ya, jika barang yang dibeli sudah datang ya, sudah diterima. Kemudian jika ada uang pembelian ya, kemudian faktur pembelian ya, di sini untuk membebankan hutang ya, faktur pembelian. Kemudian pembayaran pembelian. Nah, ini jika sudah dilakukan pembayaran maka bisa menginput di pembayaran pembelian ya. Kemudian jika barang ada yang tidak sesuai ya, misal rusak atau cacat, di sini bisa dikembalikan dengan cara ini input di retur pembelian ya.
Kemudian ini ada pengaturan untuk harga pemasok ya. Nah, di sini biru ini ya untuk pembuatan kategori ya. Nah, di sini untuk membuat daftar pemasok atau supplier ya, dimulai dengan membuat kategori pemasok jika ada, seperti itu. Kemudian untuk modul persediaan ya, di sini juga sudah lengkap ya. Di sini ya ada permintaan barang atau PP ya. Di sini tujuannya untuk melakukan permintaan barang ya jika memang sudah minimal atau barang kosong ya. Karena nanti akan dilanjutkan di bagian pembelian, seperti itu. Kemudian ada pemindahan barang ya, ini pemindahan barang antar gudang ya. Kemudian ada penyesuaian persediaan ya, ini untuk menyesuaikan item persediaan ya jika ada kuantitinya berbeda antara realnya dengan pencatatan di akurat ya. Kemudian ada pekerjaan pesanan, kemudian penambahan baku sama penyelesaian pesanan. Nah, ini menu job posting ya, atau produksi sederhana ya, produksi sederhana ya. Jadi dimulai dari pekerjaan pesanan, ini mengeluarkan bahan baku ya. Jadi pengeluaran bahan baku dari gudang bahan baku, kemudian masuk ke proses produksi ya, produksi. Kemudian jika barang sudah jadi ya, ini input di penyelesaian pesanan ya. Jadi penyelesaian pesanan ini untuk memasukkan barang jadi ke gudang barang jadi ya. Jadi pekerjaan pesanan sama penyelesaian pesanan ini digunakan untuk perusahaan-perusahaan manufacturing ya, yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, seperti itu. Kemudian ada perintah stok opnam sama hasil stok opnam, ini digunakan untuk stok opnam persediaan ya. Kemudian yang biru ini ya untuk pembuatan daftar atau kategori ya. Di sini untuk membuat barang dan jasa ya. Dimulai dengan pembuatan gudang ya. Misal gudangnya lebih dari satu ya, multi gudang. Kemudian dimulai juga dengan membuat satuan barang ya. Nah, ini di sini juga bisa dibuat multi satuan barang. Itu. Kemudian ada kategori barang ya, jika ada nanti bisa dibuat daftarnya di sini. Kemudian untuk aset tetap, nah modul aset tetap, nah di sini sudah lengkap juga ya untuk mendaftar aset tetap ya. Di sini yang biru ini ya untuk mendaftar aset tetap, di mana kita sebelumnya mendaftar dulu untuk kategori asetnya sama kategori aset tetap pajak ya jika menggunakan pajak. Kemudian ini untuk transaksi ya, ini ya, yang mengenai aset ya, misalnya perubahan aset tetap, disposisi aset atau pindah aset ya, seperti itu. Nah, di sini modul Smart Link Tax ya, di sini digunakan untuk pelaporan SPT dan juga pembayaran pajak ya, langsung dari program akurat ini ya, langsung dari sini saya, karena ini sudah ngeling langsung dengan perpajakan, seperti itu. Kemudian modul daftar laporan, nah di sini untuk melihat laporan-laporan keuangan ya, seperti laporan laba rugi neraca, laporan penjualan, pembelian dan sebagainya ya. Di sini lengkap ya, ada ratusan lebih ya, untuk daftar laporan. Kemudian ada laporan lain ya, laporan pajak ini SPT, PPH dan sebagainya. Begitu. Nah, saya akan membuka ya contoh form ya. Di sini form penjualan ya, faktur penjualan ya. Nah, untuk bentuknya formnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk faktur penjualan ya. Di sini pelanggannya, kemudian tanggal, dan di sini untuk memilih mencari barang. Untuk faktur penjualan. Kemudian yang pembelian, nah, di sini faktur pembelian ya, nah, seperti ini ya, pemasok nanti memilih pemasok siapa, kemudian tanggal dan juga mencari barangnya, seperti itu. Kemudian untuk laporan ya, laporan ya, di sini ada 100 lebih ya, ada lengkap ya untuk laporan keuangan ya. Besar, kas bank, piutang, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan hutang dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.